Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini nih sesuai request dan banyak komen nih, Bang, tolong review Nagasaki terbaru, sprayer yang 125 PSI yang pakai baterai lithium 16 liter. Nah, kita cek ya speknya ya. Nah, seperti ini. Kapasiti 16 liter, baterainya 12,8 H lithium. Nah, ini yang 8H ya, bukan yang 10H ya. Nah, 8H aja ini iklannya katanya bisa 40 tangki. Tapi saya kemarin baca komen yang 10H aja kalau pakai eh, pompa yang 4949 itu cuma 10 tangki. Ini pompanya 6 LPM ya, 0,2 sampai 0,4 MPa. Dimensi nggak terlalu penting ya. Nah, ini fiturnya bisa dibaca, high performance, efficient. Nah, keunikan lainnya dia sudah pakai nozzle Vortex atau adjustable yang kuningan. Dan ini sticknya juga sudah pakai stick kuningan ya. Ini kita lihat ya, udah ISO juga nih, ISO. Jadi bukan standar SNI tapi pakai ISO. Berarti ini impor ya, belum ada tulisan SNI-nya nih. Nah, ini adalah kelengkapan bawaan yang lainnya dan uniknya lagi ini katanya tempat akinya sudah pakai bukaan samping, jadi mudah dicopot pasang. Dan katanya bisa pakai yang kapasiti 12H. Nah, kita coba aja langsung buka ya. Seperti apa? Seperti apakah sesuai dengan iklannya? Nah, kalau pompanya sendiri sebenarnya yang Nagasaki 125 PS itu sudah pernah saya review. Nanti bisa dilihat ya, review pompa Nagasaki baik yang 110 PSI maupun 120 PSI keduanya sudah saya review. Nah, oke. Ini adalah unitnya. Kelihatan nggak? Kita keluarkan saja ya, biar enak. Nah, ini di sini ada sticknya, betul. Dia sticknya sudah pakai yang kuningan. Kalau yang lainnya masih model plastik seperti ini, dia sudah pakai yang kuningan ya. Sama, ini saya punya juga kuningan. Jadi itu nggak saya kotak-katik ya. Ini sticknya karena sticknya udah sama punya saya juga. Sama, jadinya nih saya simpan dulu aja. Oke, kita buka dari tutup kecil. Biasanya tempat nozzle ataupun charger ya kecil seperti ini, jangan buat tempat kopi ya, bahaya. Nah, ini nggak ada apa-apanya di sini. Nah, selangnya modelnya dia menyatu ya, jadi nggak bisa diganti dengan langsung copot pasang ya. Kalau selesai nggak bisa dilepas. Jadi karena selangnya model menyatu dengan. Nah, kalau saya lihat selangnya sih cukup bagus ya. Dia berkekuatan ini ya, pressure ringnya 0,75 MPa. Kalau saya tanya Google, 0,75 MPa itu sekitar 108 PSI. Jadi agak unik kalau misalnya dia punya set pompanya 125 tapi selangnya 108 PSI maksimum pressure-nya. Jadi ya seperti itulah banyak. Tapi ini lentur ya, lentur, bagus, mudah, nggak kaku ya, lentur, standar lah ya. Nah, kita lihat yang sebelahnya. Ini tutupnya kanan kiri ya. Tutupnya kayaknya kalau lebarnya ini standar ya kayak CBA dan lain-lainnya. Warnanya cuma abu-abu. Nah, filternya bawahnya bolong standar lah. Standar filternya standar, oke. Okay. Nah, nah ini gendongannya. Ini agak unik, ada tulisannya Nagasaki. Ya ini kayak CBA juga. Centelannya ya cuma ininya bukan dari busanya, ini bukan dari yang busa yang kain gitu ya, tapi ini kayak kayak apa ya, busa plastik gitu ya, bukan busa plastik ya, apa ya, kayak busa lah, bukan busa kayak, tapi dijahit ya, ya nggak tahu juga ya, mudah-mudahan sih nyaman dan awet ya. Dan ini chargernya, charger lithium ya, berbeda dengan charger sprayer biasa. Jangan ditukar antara charger sprayer dan lithium karena voltasenya beda. Ini 12 volt, komanya sedikit. Kalau charger biasa itu harusnya 13-14 volt. Ini karena kalau lithium itu baterainya kan 3,8 kali 3 itu 11, sekian, nggak sampai 12 volt kita ukur. Jadi ini chargernya 6,6 sampai 2, ampere, 2, tapi saya tes tadi charger sejam sih belum apa-apa, agak lama ya. Oke, ini kemudian ini kelengkapannya. Nah, kita buka satu-satu ya. Kita coba liatin sini.
manual book atau petunjuk penggunaannya sudah dalam berbahasa Indonesia, ya. Ini sudah di-Indonesiakan. Tutup sampingnya dan talinya dan chargernya, dan ini adalah nozzle. Nozzle-nya ada 8 lubang 8. Nah, inilah yang spesial, nozzle Vortex ban kuningan. Kuningan apa alau nih? Kuningan kayaknya. Nah, ini tutup apa ya? Ini tutup potensio ya ternyata ya. Jadi ini ada spesialnya ya. Jadi karena kadang-kadang kan cepat rusak, jadi ini ditutupin seperti ini, jadi lebih awet ya, nggak kena air ya, lebih awet ini dikena air. Nah, ini adalah lens holder, itu dipasang di sebelah sini biasanya tatakan. Ini fungsinya buat gantung ya, gantung stick. Kemudian ini kena potensio, udah pada tahu ya. Kemudian ini lurus 4 titik dan ini 5 titik bengkok. Nah, seperti itu ya. Nah, ini seal karetnya yang 18 mili. Jadi saya masukkan lagi dulu aja. Jadi kita ini manualnya saya amankan ya di buku. Kemudian masih ada nggak? Nah, ini masih ada. Nah, ini handle-nya. Nah, ini handle-nya ke sini ya. Biasalah, ini standar. Ini handle-nya model pencet ini ya, pencet pakai jempol. Jadi nguncinya seperti ini. Kita juga banyak nih yang model kayak kita warna kuning lebih rata-rata pencetannya. Tapi spesial dari Nagasaki ini kayak zipper warnanya hijau apa namanya? Hijau stabilo. Nah, ini buat kelihatannya buat punggung ya. Nah, seperti ini di sini ya. Supaya lebih ergonomis ya. Lebih ergonomis. Punggungnya itu lebih nyaman. Unik ya. Ada lagi ya? Oh, ini jatuh tadi ya. Belum pasang, saya simpan sini aja. Nah, ada bonusnya, kaos. Lumayan lah buat ke sawah. Bahannya sih rayon panas ya, kayak kaos partai. Kayak kaos partai, kaos panjang. Nah, seperti itu. Nah, yang paling unik dari Nagasaki ini adalah tutup kakinya juga. Nah, ini tutup kakinya bukan kata seperti ini. Ini kalau menurut saya memang ini inovatif lah ya. Jadi aman ya, aman. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, cara ngebuka kakinya pun ini bisa muat sampai yang lebar ya. Ini tinggal tanpa kabel ya. Seperti yang saya lihat tipe 4 ya, tinggal sorok aja. Ada kelebihan, ada kekurangannya pastinya ya. Nah, ini. Ini kakinya tertulisnya N8A lithium. Nah, baterai 8A lithium. Ini voltage-nya max charge. Ini max charge voltage, jadi ngecasnya itu maksimum pakai 12,5 volt. Jadi jangan pakai charger biasa, jangan pakai charger biasa, itu nggak boleh. Maksimum chargernya pakai 2 ampere, maksimum di charge-nya 6 ampere. Nah, ini kan ada nominal voltage. Jadi ini kan 11 volt, 11,1. Jadi ini kalau dibanding baterai biasa lebih rendah pasti akan voltage. Kita coba tes ya. Kita coba tes pakai tester aki saya. Ini negatif. Ini ada ini ya, walaupun nggak ada warnanya tapi ada tulisannya. Oh, saya kebalik, harusnya yang ono, yang input. Ini saya udah 12,0, artinya memang penuh nih, 12,0. Beda kalau misalnya baterai biasa itu penuhnya 13, kita coba baterai biasa ya. Ini adalah baterai Yuasa. Baterai Yuasa 12 ampere. 12,67, lebih tinggi, tapi ini nggak penuh banget ya. Nggak penuh banget. Kalau penuh banget bisa sampai 13. Kita coba pakai ini. Oh iya, ini mesti saya timbang ya, beratnya berapa ya kira-kira. Perlu pakai apa ya nimbangnya? Pakai tali rapi ya sebentar. Oke, kita akan timbang nih baterai 8Ah-nya. Tapi menurut saya ini 8H yang punya Nagasaki ini lebih berat dari punya zipper yang 12Ah. Aneh ya bang, zipper itu emang agak kakinya 1,08 kilo, sekilo lah. Nah, sekilo kakinya masih
masih masuk akal gitu. Tapi saya pengen coba tangkinya juga berapa kilo beratnya. Ini kan berat kosong ya, berat kosong jangan pakai handle-nya, tapi akinya belum saya masukin, nanti tinggal jumlahin sama akinya aja. Saya kosongin dulu. Nah ini 2,425 2 kilo lebih kalau nggak pakai aki. Ini emang bahan materialnya kan enteng ya, kalau sama aki ya tinggal berarti 3,5 kilo lah ya, 3,5 kilo. Kita timbang ulang aja ntar sama aki, kita timbang ulang. Nah, masukkan ya, tinggal gitu aja masukinnya, memang praktis sih, menurut saya praktis model gini, model kayak CBA itu. Nah ceklek, kemudian ini filternya juga saya pasang ya biar agak tutup mana tadi ya, tutupnya oke lah, tutupnya dilewatkan dulu, lipat tadi saya taruh mana. Ini kita reset lagi, kita timbang ulang sama akinya ya. 3,5 ya kan, 3,5 kilo sama akinya, masuknya enteng ya, tapi nggak sama gagangnya. Nah pengoperasiannya ini kan udah tutup ya, kita coba akinya kan udah terpasang, apakah dia sama dengan yang lain. Nah ini langsung hidup ya, berarti yang ini potensionya nggak fungsi, jadi kalau dinyalakan gini langsung pol tanpa potensio. Kalau ini yang lain pakai potensio. Pertanyaannya kalau pakai ini potensio diputar enggak? Sebaiknya nggak usah diputar. Jadi kalau pakai potensio ini di off kan. Ngecasnya lubangnya sama, ini agak, menurut saya agak mengkhawatirkan kalau lithium pakai charger lubangnya sama dengan standar charger sprayer biasa. Takutnya orang-orang tuh lupa gitu ya. Nah ini kan hijau ya kalau dicolok ya. Kalau dicolok ke situ harus hijau. Jadi ketika dicolok ke listrik, nah dia harus kan berubah menjadi merah. Ngecasnya sampai berapa lama sampai dia warnanya hijau? Boleh ditambahi sekitar 1 jam maksimal. Nah seperti itu. Nah sebelum kita lanjut, saya kan sudah pernah review apa namanya pompanya, tapi saya akan penasaran bener nggak, saya akan cek juga. Saya akan bongkar, tapi akhirnya saya keluarin dulu ya biar lebih aman. Saya akan bongkar dalemannya, pompanya seperti apa. Yang jelas ini pasti pompanya non drat karena selangnya nggak keluar drat ya. Oke, ini sekarang saya sudah buka, baut-bautnya ada 6. Jadi 6 biji ini, kalau saya lihat bautnya ngepas ya, kita buka aja. Nah ini mudah ya bukanya dibanding yang Swan itu pakai kreket-kreket. Jadi kalau dibuka dia bautnya presisi posisinya. Kita lihat motornya. Nah ini motornya pakai soket-soket ya, serinya bener yang 125 PSI. Nah, ini atau bar cutoff-nya ini 8 bar cutoff, dan ini yang 6 LPM 3 ampere seri NS1188. Ini persis seperti yang sebelumnya saya review ya, kepalanya pun hijau seperti ini ya. Jadi perform pompa ini gak usah saya cek detail karena bisa cek di video saya yang sebelumnya yang Nagasaki seri 125 PS ini ya. Pompanya pun yang soket-soket. Nah, sayang kan kalau soket-soket ini kelemahannya dia model kalau mau ganti selang ya harus dilepas tutupnya. Nah, harus dipotong karena tidak ada itunya. Nah, kalau kita pengen ganti yang drat-drat bisa nggak? Coba kita, ini kan seri pendek ya. Coba kalau kita pakai Nikuma 4949, ini masih memungkinkan dengan double extended yang 18 gini. Jadi nanti nongolnya nanti drat ini. Nanti nongolnya drat 18 mili, jadi bisa pakai selang yang ada dratnya biasa seperti itu. Ke belakangnya masih mampu, cukup nggak? Cukup ini ke belakangnya karena space-nya masih ada sedikit, jadi masih cukup walaupun agak mepet ke aki. Gitu. Jadi akinya ini pakai model plat seperti CBA yang tipe 4, jadi nggak perlu kabel ya. Kalau pakai aki 8AH, kita coba pakai ini aki 8AH Yuasa ya. Nah seperti ini masih muat ya, pas 8AH, jadi memang ukuran kalau 8AH maaf ini maksudnya 12 ampere ya, 12 AH. Nah, seperti itu kita bisa paskan seperti ini. Nah ini seperti ini ya. Nah itu pas. Nanti ditutup atas seperti itu.
Itu aki 8Ah. Nah, kalau pakai aki yang standarnya 8 sampai 10 nanti pakai ini, pakai penghalangnya supaya dia nggak goyang akinya. Oke, kita tutup lagi aja. Modelnya kita tutup lagi. Jadi sisi sini. Nah, ini kepresisiannya sangat baik ya. Jadi saya nggak nekuk-nekuk, langsung lepas seperti ini. Tinggal kita baut lagi aja sebanyak 6 buah. Baut ini juga akan menahan aki ya. Jadi harus kencang ya, karena kan akinya ke bawah. Baut ini akan menahan aki. Oke, setelah saya tutup kembali, ini saya sudah pasang dan sudah isi airnya segini nih. Airnya segini ya. Gendongannya sudah saya pasang juga ya. Cara masang gendongannya ini standar seperti biasa ya, tinggal ditekuk aja ini model empuk, cantolin di bawah dan itu standar lah. Mudah-mudahan tidak kesulitan cara masang gendongannya. Nah, yang unik lagi ini adalah ada voltmeternya yang model digital ya. Kita coba tampilannya seperti apa. Nih, coba kita nyalakan ya. Nah, itu ini pakai potensio ya. Ini tanpa stick ya. Ini 3 bar. Meskipun, nah ini kalau saya kecil dia ikut kecil ya. Meskipun karena dia kalau nggak salah ini sebenarnya voltmeter ini 12 volt standar ya, karena ini pakai akinya lithium, jadi dia standarnya di bawah 12 volt, jadi agak nggak kelihatan penuh banget ya. Tapi kalau misalnya udah di bawah 2 bar, ini harus dicas nih, jangan sampai habis banget. Nah, kemudian kita coba pasang handle-nya ya. Pompa ini saya nggak cek perform flow dan tekanannya ya. Silahkan nanti bisa cek di video saya sebelumnya. Ini stick kuningan bawahnya, jadi bisa dipanjangkan. Ini cara panjangkannya. Kendorin terus panjangkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Panjangnya standar. Cuma kalau saya lihat ini dratnya penuh ya. Kalau kita punya ini dratnya agak beda. Dratnya nggak terlalu penuh, dan ini bagus. Dratnya lebih kecil, Dan beberapa saya pasang kalau drat ini di nozzle bawaan dari ini, dratnya memang kecil, jadi ada nggak cocok. Nah, kita coba sekarang dipasangkan aja ya sticknya. Nah, ini sudah ada karetnya ya. Sudah ada karetnya. Dan ini handle-nya itu model pencet. Nah, pencet seperti ini ya. Pencet. Jadi kalau pencet ini ya cocok lah buat yang suka mencet-mencet pakai jempol ya. Kalau pakai handle ini kadang lebih enak juga, yang lebih ringan. Nah, ini kuncinya seperti itu. Nah, karena ini punya bawaan spesial nozzle adjustable. Ini nozzle adjustable ya. Kita langsung coba. Nah, ini nozzle adjustable-nya. Ini bahan yang apa namanya? Katanya kuningannya agak enteng ya, alloy ya. Kalau kita punya ini lebih padat warnanya, yang lebih tebal. Ini putarannya juga agak beda ya. Kalau itu kan putarannya lebih kecil ya. Kita punya nih biasanya putarannya agak beda. Ini bahannya lebih solid ya. Kuningannya lebih ini alloy. Ini karena adjustable ini ada 3 macam. Jadi yang alloy, yang kuningan, bawah ini yang satu lagi yang transparan plastik ya. Ini kita coba aja. Kita coba kita nyalakan pakai potensio dulu. Nah, itu mungkin kesini agak kelihatan ya. Saya nyobanya ke kesorean, mataharinya udah nggak ada. Ini pol ya, atau kalau itu saya matikan pakai pol seperti ini, pol. Dan ini bisa di-adjust ya. Nah, tuh bisa di-adjust ya. Mudah-mudahan sih terlihat sepertinya. Ini sangat halus dan tidak tersendat ya. Tidak tersendat ketika sampai pol gini, dia tidak tersendat ya. Kalau pakai pompa yang 4949 ini udah tersendat ini. Kalau segini bentuk segini. Nah, terus gitu. Tapi bagus ya, masih halus ya. Ini kalau nguncinya seperti itu, jadi kalau mau lepas, tak, nah ini katoknya seperti itu. Bagus ya. Kita coba nozzle yang 2 lainnya. Ini dapat berapa nozzle? 2, 3 ya? 4. Ini kuning. Ini nozzle yang 8 mode. Kembang yang 8 ya. Tanyakan lebih tebal apa gimana, coba kita lihat. Nah, itu tebal ya, padat ya. Pasti ini flow airnya lebih banyak ini dibanding yang tadi. Tuh.
Wah, cahayanya udah minim sekali nih, tapi mudah-mudahan terlihat ya. Nah, itu sangat bagus ya. Pompanya juga halus sih. Kita akan coba nozzle berikutnya. Ini dia jatuh yang lurus sekarang nih. Ini potensio tombolnya ya, tinggal dipasang aja nanti. Tinggal dipasang. Nah, ini ada drat luarnya 18 mili, tapi nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah drat yang bagian dalam. Saya nggak tahu fungsinya. Kenapa ada dratnya dan ganda. Nah, itu kita lah semprotkan. Nah, ini sangat bagus juga ya. Ini bisa di-adjust juga. Nah, bisa di-adjust untuk menjadi jauh ya. Adjust gini. Nah, tuh. Nah, tuh bisa jadi agak lebih jauh. Nah, ini kita lebih melebar. Nah, seperti itu. Bagus ya semprotannya. Lurus dan tebal, mantap. Ini nozzle yang terakhir, nozzle keempat. Nah, ini sama, ini tapi lubangnya ada 5. Tadi kan lubangnya 4 ya. Kita coba ya. Nah tuh sangat bagus juga ya, tebel ya. Tebel, semprotannya kuat dan namanya nggak terlalu ini. Kita lihat di sana, nggak kelihatan ya. Kalau ke atas nggak kelihatan. Nah, bawah kelihatan. Kesini lahnya agak background warna hitam-hitam gitu suka terlihat gitu. Menurut saya kelihatan sangat bagus. Nozzle ini sangat bagus, sama seperti kita punya juga. Nozzle plastik the best ini salah satunya. Karena semprotannya sangat tebal. Nah, ini sayang sekali saya buatnya menjelang maghrib karena tadi kesorean. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita coba nozzle ini ya, Vortex yang kuningan yang kita punya ya, kita coba. Ini bisa masuk juga ya. Tidak ada masalah di sticknya ini. Tapi saya coba tadi nozzle-nozzle bawaannya itu ke stick punya kita agak sulit dratnya. Nah itu sama ya bagusnya ya. Tuh sangat bagus ya. Ini sangat bagus, lembut, tekanannya tinggi dan ini bulirnya lebih tipis. Pertanyaan ini bolong apa enggak? Sebenarnya kalau di sini depan sini bolong, tapi kalau udah menuju agak jauh gini pasti nggak bolong, akan menyatu lagi ya. Akan menyatu lagi, jadi tidak masalah. Bukan berarti bolong ya. Di bolong itu hanya di depan, kalau udah menjauh gitu dia nggak bolong. Oke, rasanya cukup ya review dari sprayer terbaru dari Nagasaki yang 16 liter 125 PS yang pakai baterai lithium. Nah, ada baterai lithium yang 10 Ah. Nah, ini yang saya nggak bisa tes adalah seberapa kuat satu baterai lithium itu bisa berapa tangki. Tapi sebenarnya pertanyaan itu agak sulit kalau dikonversi ke tangki. Nanti kaitannya ada dengan nozzle yang dipakai juga. Kalau nozzle itu dipakainya dengan settingannya hemat, maka jumlah tangkinya kan sedikit. Kalau dengan nozzle yang boros, misalnya dengan ini boros kan, ini boros, pasti dia akan dapat tangkian yang lebih banyak dibanding ketika pakai nozzle ini. Jadi kalau iklannya ini kan bisa sampai 40 tangki, tapi kenyataannya sih saya nggak yakin bisa 40 tangki. Kemarin ada yang komen di video kita, Nagasaki dia sudah pakai pompa berapa Nikuma 4949 cuma bisa 410 tangki aja. Yang itu padahal baterai lithiumnya yang 10 Ah. Ini kan bawaannya yang 8 Ah. Tapi bagaimanapun juga saya akui sprayer Nagasaki ini inovasinya luar biasa, baik dari tutup ininya sangat membantu, tutup potensio ini akan melindungi saklar-saklar yang putarannya dan soket chargernya dari cipratan air langsung. Terus kemudian apa namanya digital voltmeternya ini udah nggak pakai digital, jadi nggak angka LED warna hijau, kuning dan merah. Jadi kalau hijau itu biasanya full ya, kuning itu udah mau setengah, merah itu udah habis. Kadang-kadang masih bingung caranya. Kemudian dari akinya dia tutupnya sudah sangat bagus ya, bisa di sliding seperti ini, jadi mudah diganti dan nggak perlu copot pakai soket, bisa pakai aki 8 sampai 10 bahkan bisa 12 Ah. Dan satu lagi ini tatakan punggung ini dia ada tambahan seperti ini ya, kayaknya sih nyaman ya, lebih menyamankan, jadi pinggangnya itu kayak dipijit ketekan. Nah itu satu kelebihannya. Pompanya sudah cukup bagus ya, dengan pompa 125 PSI, walaupun memang nggak real banget, tapi itu sudah sangat cukup memadai dengan kemampuan arus yang bagus. Nah, itu dia kesimpulan dari
review sprayer Nagasaki terbaru yang pakai baterai lithium dengan pompa 125 PSI. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan gambaran bagi yang pengen beli. Silakan, sangat rekomen. Dan nanti itu link pembeliannya saya udah sematkan di video ini, tinggal diklik aja. Di sebelah kiri itu kan ada produk, klik produk, ataupun nanti kalau di deskripsi dia akan muncul ke bawah ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita akan review sprayer berikutnya. Jangan lupa like dan komen video ini kalau ada yang pertanyaan. Sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Salam sukses ya selalu, berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.